Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Sari yang merasa heran akan tingkah Parni yang mencurigakan, memilih untuk memperhatikan gerak-gerik kakak iparnya itu. Wanita berjilbab lusuh, dengan kaos yang sudah bolong-bolong, dan celana olahraga itu ia ikuti sampai keluar dari rumah. Tak ada yang mencurigakan, hanya karung putih yang dibawa. Sebenarnya ia mau kemana? Malam-malam membawa karung. Apa mau mencari plastik bekas? Atau memulung? Sari menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin banyak menaruh curiga. Ia tahu Parni orang baik. Tak mungkin berlaku jahat dengan siapapun. Sampai punggung Parni hilang dari pandangan, barulah Sari membalikan tubuh dan menutup pintu dengan pelan. Hatinya masih dilanda gundah, memikirkan nasib mamaknya yang memaksa pulang sendirian. Bukannya Sari tega, tapi ia memang takut untuk kembali lewat kuburan. Trauma yang amat mendalam. Rasa haus tiba-tiba menyergap kerongkongannya. Matanya kemudian menelusur ke segala arah. Sudah teramat lama ia tak kembali ke rumah rewat yang lantainya masih sebagian tanah. Dindingnya bolong-bolong termakan rayap di bagian bawah, dan pakaian yang menumpuk di sembarang tempat. Sari hanya bisa mengelus dada. Gadis bertubuh ramping dengan mata bulat dan rambut pendek itu kemudian melangkah ke arah dapur, mencari teko air minum. Kembali, ludahnya rasa tertahan di kerongkongan saat melihat keadaan dapur yang ia rasa sangat berantakan. Tatapan matanya berhenti pada panci yang belum tercuci. Rasa ngeri tiba-tiba menjalari batinnya. Tulang, bibirnya bergetar saat mengucap kata yang dilihat matanya. Tulang panjang teronggok di dalam panci yang tersembunyi di bawah meja kayu. Sari mengusap wajahnya kasar. Tulang apa itu? Ia beringsut mundur dan tubuhnya menyentuh kulkas. Sari berbalik dan berniat membuka kulkas yang sebagian sudah digerogoti karat. Rasa hausnya sudah tidak terbendung. Saat ia membuka kulkas, matanya langsung melebar. Bercak darah di dinding kulkas membuat perutnya mual. Gadis bermata bulat itu segera menutup kulkas karena bau anyir sangat menyengat dan menusuk hidungnya. Sari berlarian menuju kamar mandi yang terletak di luar rumah. Perutnya seperti diputar-putar, mual tiada terkira. Sebelum sampai kamar mandi, ia sudah memuntahkan semua isi perutnya. Tubuhnya seketika lemas. Dengan tubuh terhuyung, tubuh Sari yang kurus berusaha untuk melangkah ke arah kamar mandi, membersihkan wajahnya dan sebagian tubuhnya. Perlahan kepalanya yang sempat pusing mereda dan bisa masuk kamar mandi. Gegas ia bersihkan semua kotoran yang sempat melekat dan membasuh wajahnya. Air dingin memang amat menyegarkan dan membuat Sari kembali fit. Perlahan ia keluar dari bilik kamar mandi yang gelap. Hanya pendar cahaya bulan yang menerangi langkah Sari menuju rumah dari kamar mandi yang jaraknya cukup jauh. Hatinya sempat berdesir, memperhatikan sekitar. Rumah Parni yang jika siang nampak sangat asri, berubah menyeramkan saat malam. Apalagi ditambah kebun karet di belakang rumah, dan semak di samping dan jalanan sepi, seolah Sari berada di kampung mati. Bunyi suara jangkrik di tengah kesunyian dan gemerisik suara dedaunan seketika menegakkan bulu roma. Sari memeluk tubuhnya sendiri. Angin malam yang dingin begitu menusuk dan membuat tubuhnya bergidik. Baru saja Sari akan melanjutkan langkahnya, pandangan matanya tiba-tiba menangkap kain putih teronggok di ujung rumah Parni. Saat Sari hendak mendekat dan mengobati rasa penasarannya, sekelebat bayangan menghentikan langkahnya. Seseorang dengan susah payah membawa karung yang entah apa isinya bergerak ke arah dapur dan membawa masuk karung dengan sedikit menyeret. Sari terdiam dan kembali masuk ke dalam kamar mandi perlahan. Ia amat yakin sosok yang tak lain adalah Parni, iparnya itu tak tahu keberadaan dirinya. Sari mencari celah dan mengintip dari dalam. Bulu kuduknya meremang, bukan hanya karena ia penasaran, tapi juga karena kengerian melihat darah yang menetes dari dalam karung. Bukan lagi rasa penasaran yang kini ada di dalam hati Sari, melainkan rasa takut yang teramat sangat, hingga melemahkan seluruh persendian gadis manis berkulit putih itu. Bayangan mamaknya semakin memenuhi isi otaknya. Apa itu adalah mayat mamaknya? Bisa saja karena kesal pada ucapan mertua, Parni berlaku nekat. Sari bergidik ngeri, tubuhnya bergetar. Apalagi saat Sari berdiri tegak dan berbalik, pandangannya tertuju ke kamar mandi.
tempat di mana Sari menyembunyikan diri. Tatapan tajam dan awas membuat jantung Sari berdetak kian cepat. Saat ini ia seperti diawasi dan merasa nyawanya sedang di ujung tanduk. Bagaimana jika Parni tahu keberadaannya dan menjadikan Sari korban berikutnya? Baru saja Parni hendak melangkah, Sari melihat sesuatu seperti mencegahnya. Iparnya itu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Sari mengurut dadanya pelan, mengucap syukur yang tiada terkira. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi pelan. Saat ia yakin keadaan kembali aman, berjalan sembari mengendap-endap menuju motor yang masih terparkir di halaman rumah Parni. Beruntung, Sari masih memegang kunci dan dengan tangan gemetar ia memasukkan kunci motor. Tanpa membuang waktu, Sari langsung kabur ngebut, membawa motor Beat merah kesayangannya melaju kencang di tengah kesunyian malam. Peluhnya mengucur deras, bukan cuma karena pikirannya yang kini merajai otaknya, tapi juga karena ia mengkhawatirkan nasib mamahnya. Sampai setengah perjalanan, Sari tak jua menemukan jejak apalagi sosok mamaknya. Hanya harapan yang kini ada di dalam hatinya. Bisa saja mamaknya sudah tiba di rumah dan sedang beristirahat. Tapi kalau tidak, ia amat yakin jika yang ada di dalam karung Parni adalah jasad mamaknya. Siapa tahu kan, sakit hati bisa membuat orang gelap mata. Sari semakin mempercepat laju motornya. Hingga saat melewati kuburan, ia menoleh ke arah kuburan dan melihat cahaya. Sari semakin ketakutan, fokus Sari pecah hingga motornya oleng dan Sari tersungkur serta mencium aspal. Ia berusaha bangun dan duduk di samping motornya, lengannya luka dan mengeluarkan darah segar. Dengan tubuh yang masih lemah dan menahan sakit, Sari mendengar suara derap langkah kaki mendekat. Sari menutup wajahnya dengan tangan. Takut yang datang adalah makhluk menyeramkan dari dalam kuburan. Entahlah, Sari sudah tak mampu berpikir jernih. Rasa takut mendominasi pikirannya saat ini. Neng, ya ampun Neng, ngapain ngebut-ngebut sih? Luka enggak? Sari terkesiap mendengar suara seseorang. Perlahan ia membuka tangannya dan melihat ke arah kaki. Menapak berarti itu manusia. Perlahan Sari menengadah dan mendapati beberapa orang lelaki menatap heran. Salah satu dari mereka membantu Sari berdiri. Kenapa ngebut-ngebut Neng? Tanya seseorang di antara bapak-bapak yang berjumlah 5 orang itu. Saya tadi takut lewat kuburan, ada cahaya terang di dalam sana, tunjuk Sari. Bapak-bapak itu seketika terbahak, sedang Sari terdiam keheranan. Itu tadi kami Neng, sedang menunggui kuburan baru, jawab bapak berbaju biru. Kuburan ngapain dijaga Pak? Tanya Sari penuh selidik. Ya karena kemarin ada mayat bayi yang hilang dicuri,